Risman. Pak, gimana Pak? Pak Risman. Pak, ada hubungannya dengan reklamasi Teluk Jakarta, Bang? Bang, ada hubungannya dengan reklamasi Pak? Gimana Pak nanti Pak? Bangnya ke Taufik juga, Bang. Sorry. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum saya ke yang lain, ada yang kececer untuk Pak Saud Situmorang. Pada hari yang sama, ada dua kejadian, Pak. OTT terhadap DPRD dan OTT juga penyuapan di Kejaksaan. Tapi beritanya belakangan tenggelam karena ini menarik perhatian sekali. Tapi dari Kejaksaan juga mengecil. Ada penyuapnya, kok tiba-tiba yang disuap hilang gitu. Ini gimana Pak? Ya menarik. Pak Karni sabar dikit aja deh ya. Sabar dikit aja. Karena memang ada yang miss kemarin. Saya nggak bisa sampaikan di sini. Ada yang miss. Ada sequence yang agak sedikit kita lag di situ. Dan analisis kita kalau nggak kita lakukan bahkan dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Ya, yang nerima, yang memberi juga nggak bisa. Oleh sebab itu lakukan itu. Kita sudah komit extraordinary. Kalau nggak begitu orang tidak akan berubah. Ada berapa inovasi-inovasi yang mungkin kita bisa perdebatkan secara formil material hukum di sini. Tapi sabar aja. Hari ini kita komunikasi terus. Kita berlima. Pak Agus bahkan sudah sangat eager. Itu kok lama sekali. Kira-kira begitu. Apa tidak kecepatan waktu itu mengambil yang mau menyuap? Oh enggak. Jadi mungkin saya katakan sequence ada yang kalau kita lakukan. Dua-duanya nggak dapat. Kita nggak bisa ceritakan di sini, nanti biar di pengadilannya deh. Ya, tapi intinya seperti itu. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang tidak ordinary lagi, extraordinary. Dan itu harus kita lakukan untuk masa-masa yang akan datang. Bila perlu nanti saya juga mimpin sendiri, walaupun belum ada surat perintahnya. Mungkin kelihatan sok jagoan gitu ya, tapi memang kita sepakat harus extraordinary. Karena semua udah diatur tetapi tidak pernah dijalankan. Seperti itu mungkin Pak Karni. Baik Pak Saud. Sekarang saya mau membahas kasus ini selain daripada ternyata ada korupsinya, ada penyuapannya. Juga udah lama sekali mendapat tantangan baik dari LSM maupun bahkan dari Kementerian Kelautan pun tidak setuju. Saya ingin dari aktivis Walhi dulu, Mukri Priyatna. Apa yang menyebabkan Anda keberatan terhadap ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam konteks kasus reklamasi ini, kami di Walhi menyebutnya sebagai salah satu bentuk bisnis ekologis merasa benar di jalan sesat. Pertama, di mana bentuk bisnisnya? Yang harus diketahui bahwa konsesi untuk membentuk pulau baru seluas 2.007 hektar itu seluas 170.000 hektar konsesi pasir. Bisa dibayangkan enggak? Dan di sekitar pasir tersebut minimal satu saja. Satu saja terumbu karang, nggak usah dulu ngomong ikan kita. Mereka juga makhluk hidup, punya hak hidup. Bukan cuma persoalan di Jakarta yang akan rusak, tetapi ada 4 provinsi yang mengalami wilayah ekosistem pantainya, lautnya juga mengalami kerusakan. Bukan cuma kerusakan, tetapi juga sampai kepada tindak kekerasan. Bentrok di laut, di Serang, itu hanya karena urusan pasir untuk menimbun wilayah Jakarta ini ditentang oleh nelayan tradisional. Di wilayah Lontar atau di Teluk Pontang. Yang kedua, seandainya tidak ada satupun rakyat mau jelata, mau kaya raya, tetap pada prinsip dan hakikatnya, Walhi harus menyatakan berlawan. Kenapa? Sekali lagi yang punya hak itu bukan cuma manusia.
yang punya hak juga makhluk hidup, di antaranya terumbu karang itu, hutan mangrove itu, yang telah beralih fungsi dan kehilangan tempat Tunggu hidupnya. dulu, di Teluk Jakarta itu apa masih ada terumbu karangnya selama ini? Ada, dimanapun yang namanya laut, pasti saya pastikan ada. Karena kalau tidak ada, gampang diceknya walaupun kita nggak sekolah soal bagaimana ilmu arus laut. Pasti ada. Memang untuk membuktikannya kita harus menyelam. Bukankah selama ini itu udah polusinya luar biasa pantai Jakarta itu? Jadi persoalan konteks reklamasi harus kita pilah dengan upaya untuk mengatasi. Makanya tujuan reklamasi untuk apa? Apakah pertama dia untuk menjawab persoalan kendali pencemaran atau untuk apa? Kalau ternyata persoalan mereklamasi tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pencemaran yang terjadi di Teluk Jakarta, jawabannya bukan dengan mereklamasi. Sumber pencemarnya Tidak dari industri dan hanya rumah tangga. untuk mengatasi pencemaran yang saya dengar, tapi juga akan ada dam sehingga air laut yang menyerang Jakarta akan bisa kita tahan. Dan kemudian juga akan ada waduk buatan yang luasnya sampai ke Priok sana dari Ancol. Ya, yang pertama harus kita ketahui bareng-bareng gitu ya. Yang namanya menimbun laut atau mereklamasi itu tentu pasir timbunan itu tidak lebih rendah dari air lautnya. Dengan kata lain wajib lebih tinggi. Karena bukan nimbun namanya kalau tidak lebih tinggi. Kalau daratan ini menjadi tinggi, ya, sementara kita tahu daratan di pantai utara, Jakarta jauh lebih rendah, maka air yang mengalir dari 13 anak sungai, itu justru akan mengalami pelambatan dia. Inilah yang menyebabkan kemudian air dari sungai ini melimpas ke kanan kirinya, mengikis menyebabkan abrasi di lingkungan badan sungai itu sendiri. Kemudian risikonya adalah menyebabkan menurunnya atau mengecilnya daya tampung badan sungai. Yang kedua, contoh fakta yang harus kita ingat bareng-bareng ya. Betul Singapura itu bertambah luas daratannya, tetapi pernah nggak dipikir bangsa kita ini kehilangan satu pulau yang namanya Pulau Nipah? Itu salah satu fakta hukum keseimbangan alam. Di mana yang ada yang bertambah, pasti ada yang berkurang. Dari 180 pulau kecil yang berderet di Kepulauan Seribu itu, tinggal tunggu waktu aja di antaranya, ada akan yang tenggelam. Kenapa? Karena salah satu material uruk pasir itu diperoleh dari deretan Kepulauan Seribu. Di antaranya di Pulau Tidung yang diambil. Itulah yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Bukan semata-mata kemudian dianggap tidak ada nelayannya, ini mana ada nelayan laut. Kalaupun tidak ada saya sebutkan tadi, tetap pada prinsipnya wali itu harus berlawan. Kenapa? Karena kita diberikan mandat oleh negara ini ya berupa hak legal standing. Kalau terumbu karang itu bisa ngomong, kirim surat mungkin ke wali. Tapi secara lingkungan hidup ya, apakah tidak lebih nyaman dengan 17 pulau itu dibangun untuk real estate, apartemen, hotel, segala macam, dibanding kita melihat sekarang ini? Kalau ditanya tidak lebih nyaman, biasanya orang-orang kaya atau siapapun yang enak memang tidur di apartemen timbang di gubuk reot. Pasti nyaman. Tapi persoalannya, soal-soal kenyamanan tersebut adalah dalam perspektif dan pandangan kita, gitu ya. Mana yang kemudian menjadi target dan tujuan utama dari reklamasi ini? Karena sepengetahuan kami, yang namanya hakikat dan tujuan membangun itu adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ditanya apakah reklamasi itu untuk menjawab hak dan kebutuhan masyarakat atau tidak? Kalau tidak berarti satu hal tindakan yang keliru. Belum dulu kita ngomong ke regulasinya. Ya. Apa contohnya? Ya kita mau bangun WC aja di desa harus di Musrenbangdes. Lah ini apakah reklamasi dilakukan seperti itu? Kalau tidak berarti salah satu bentuk pelanggaran. Anda sudah mengajukan protes kemana saja untuk 17 pulau ini? Kalau protesnya itu ya kita sudah lakukan sejak pemerintahan DKI ini dipimpin oleh Bapak Sutioso. Karena saat itu yang paling berlawan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dengan pemerintahan daerah. Walhi masuk menjadi salah satu bagian dari kementerian itu. Yang menolak rencana reklamasi karena melihat tingkat kemanfaatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan risikonya. Ada didengar nggak kemarin oleh DPRD untuk menyusun perda? Tidak ada sama sekali, karena itulah kita ya melihat indikasi ketidakjujuran dalam penyusunan regulasinya kan sederhana begini. Kabarnya bahwa
kami mereklamasi itu karena sudah ada aturannya, sudah punya amdalnya. Yang paling gampang untuk menilai sederhana. Satu, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup itu mengeluarkan rilis resmi pada bulan Desember tahun 2015. Sementara kegiatan penimbunan sudah berlangsung sejak lama, artinya ilegal. Kedua, untuk memastikan apakah AMDAL itu ada atau tidak gampang. Periksa apakah kegiatan tersebut telah diumumkan, ya, baik melalui pasang pelang-pelang pengumuman sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu tidak ada, berarti yang kedua ilegal. Yang ketiga, apakah ada izin lingkungannya? Yang keempat, apakah ada izin reklamasinya? Izin reklamasi itu hanya yang punya ya ketentuan izin dan mencabutnya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak berada pada kewenangan pemerintah DKI Jakarta. Yang dibolehkan berdasarkan peraturan Perda itu adalah wewenang untuk mengatur ya, pengelolaan reklamasinya, bukan mereklamasinya. Ini yang saya kira kemudian seharusnya pemerintah DKI Jakarta jangan kemudian bahwa ini kan tidak berdiri sendiri ya, sudah ada sejak zamannya Pak Harto, ya betul. Kalau namanya zaman dulu, pohon aja ibaratnya bisa ngomong. Mungkin kalau misalnya Pak Harto masih hidup, Pak Basuki juga nggak bakal tentu jadi gubernur seperti sekarang ini. Karena luar biasa diaturnya, kita sulit akan berbicara untuk mengungkap kebenaran. Jadi harapan kita bukan persoalan teluk di Jakarta ya, banyak sekarang sedang terjadi. Bulan Desember lalu juga saya meninjau apa yang disebutkan oleh Pak Saud tadi di Makassar yang direklamasi, kami juga datang ke sana bahwa saat ini setidaknya yang dirasakan langsung itu adalah persoalan banjirnya. Karena kenapa? Karena lambatnya arus air. Memang tidak terjadi setiap hari, sekurangnya terjadi di saat musim hujan. Nah inilah dampak-dampak yang terasa langsung di tingkatan masyarakat. Begitu juga yang terjadi di Manado. Jadi sudah ada persoalan reklamasi. Di Bandar Lampung, untuk mereklamasi yang namanya Teluk Lampung itu Bukit Camang itu dipangkas. Materialnya kemudian dijadikan material uruk laut. Yang terjadi wilayah sekitar Bukit Camang itu kerap hujan banjir yang namanya rel kereta aja nganclang. Nganclang itu bahasa ininya apa ya, bahasa Indonesianya? Nganclang. Apa dia ke bawah, pindah tempat. Ke bawah arus air itu. Itu bayangkan rel kereta yang kuat aja bisa begitu. Baik, terima kasih. Sekarang Ucok Sky Kadapi. Kau ada tahu juga urusan ini? Saya kira tahunya DPR doang. Iya, memang wilayah Ini lembaganya apa ini? Center for Budget Analysis. Saya bacanya aja nggak bisa ini, Center for Budget Analysis. Oke. Iya, saya sih memang melihat penangkapan Sanusi ini bisa sebagai pintu masuk buat KPK ya, gitu. Karena yang namanya DPRD itu adalah kalau dalam aturan undang-undang itu bagian dari pemerintahan daerah kayak gitu. Jadi kalau ada usulan masuk yang namanya undang-undang gitu ya, undang-undang masuk, kalau hanya seorang investor itu main di wilayah eksekutif, tapi legislatifnya itu tidak didiamin aja, maka itu tidak akan bisa kayak gitu, tidak akan bisa masuk kayak gitu. Jadi ini kelihatannya gini, jual beli norma hukum seperti jual beli pasal-pasal ini itu artinya kalau memang legislatifnya udah kena, berarti eksekutifnya juga harus kena, dua-duanya itu saling melengkapi kayak gitu. Tapi memang KPK ini kayak kita baca buku, KPK ini lanjut ke bab 3. Kata pengantarnya bab 1 jam 2 itu di wilayah eksekutif dia tinggalin kayak gitu loh. Seharusnya KPK itu kalau udah ditangkap ini mereka harus ke belakang. Usulan Perda ini dari siapa? Siapa konsultan hukumnya? Itu yang harus dikejar oleh KPK kayak gitu loh. Itu yang harus dikejar oleh KPK gitu. Jadi jangan cenderung menghakimi DPRD. Memang DPRD ini memang bagaimanapun juga ini korupsi berjamaah di DPRD gini ya. Tapi di eksekutif juga itu saya kira bisa diam-diam karena selama ini memang kita lihat kenapa diam-diam gitu kan. Saya sih melihat kenapa langsung investor yang masuk ke DPRD memang ini karena adanya ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif gitu loh. Sehingga saling gengsi-gengsian. Biasanya kan yang namanya duit itu kan dari eksekutif dulu
masuk ke legislatif ini kan langsung pengusahanya kayak gitu, langsung investor Podomoro langsung ke ini kayak gitu. Ini perubahan yang baru nih kayak gitu. Tapi memang angkanya 1 miliar ini, 1,1 miliar ini dikit nih. Karena yang namanya reklamasi materi itu udah triliunan. Kayaknya ini uang pulsa doang yang dikasih nih. Uang pulsa gitu untuk telepon-teleponan doang. Tapi kelihatannya masih, ya itu yang harus dikejar ditelusuri oleh KPK. KPK harus ditelusuri duitnya ini dari mana, duit suap ini kayak gitu. Karena yang saya tahu Podomoro ini kayaknya operator di dalam reklamasi ini ada big bossnya. Itu yang harus dikejar itu kayak gitu. Itu yang harus dikejar KPK. Jadi KPK saat ini itu hanya cenderung cenderung ke wilayah legislatif. Nah, itu tidak adil namanya. Anda harus bentuk tim lagi masuk ke eksekutif saat ini. Dikejar itu eksekutif. Karena saya lebih yakin di eksekutif. Karena eksekutif kayaknya udah selesai. Semua mainannya udah selesai gitu loh. Nah, itu yang harus dikejar itu. Gitu. Itu yang KPK yang saya inginkan kayak gitu loh. Apalagi perda-perda saat ini kelihatannya anggaran perdanya juga. Kalau anggaran perda untuk membahas perda ini itu sedikit. Berarti ada yang kasih sango supaya bisa DPR itu jalan-jalan kemana-mana kayak gitu. Tapi kalau anggaran perdanya di atas 1 M itu berarti ini perda kering, dia kering sekali. Tapi kalau saya ini anggaran perda ini dikit sekali untuk membuat ini gitu, sangat dikit. Nah ini karena memang ada duitnya yang akan masuk gitu. Nah inilah kerjanya KPK. Jadi KPK ini cari bukti, bukan cari niat baik, niat jahat gitu. Itu bukan tugasnya KPK kayak gitu loh. Kalau cari niat jahat, Pak Saud nggak usah di KPK, di BIN aja. Di BIN itu cari jahat orang memang gitu loh. Tapi kalau di KPK cari bukti 2 kayak gitu. Itu yang harus dilakukan Pak Saud kayak gitu. Gitu. Itu tugasnya KPK mungkin. Mungkin itu aja. Saya kagum sama Kadafi ini. KPK pun dinasihatin sama dia. Orang lain takut lihat KPK, dia nasihatin. Riza Damanik, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional. Anda nggak ada potongan nelayannya. Gimana Bang? Iya, nelayan juga ikut protes. Apa yang terjadi dengan nelayan dan berapa banyak? Apa masih banyak nelayan di situ? Jadi pertama kami ingin sampaikan begini Bang. Ada 2 hal ya. Yang pertama, saya ingin mengutip karena kebetulan ada Profesor Mahfud MD di sini. Tahun 2011 yang lalu, di putusan Mahkamah Konstitusi itu dijelaskan ada 4 ya, lebih kurang sebagai bagian dari hak khusus ya, hak konstitusional yang melekat bagi masyarakat kita yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk nelayan-nelayan tradisional. Apa itu hak konstitusional tadi? Yang satu adalah hak untuk melintasi perairan. Yang kedua adalah hak untuk mengelola sumber daya di laut itu. Dan yang ketiga adalah hak untuk mengelola sumber daya itu sesuai dengan kearifan-kearifan lokal yang dimilikinya bila masih ada. Dan yang keempat adalah hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang bersih dan sehat. Nah, keempat hak ini saya kira adalah hal yang paling substansial ketika kita menjaga laut kita. Nah, kenapa nelayan-nelayan Teluk Jakarta dalam waktu yang cukup panjang itu kesulitan untuk bisa sejahtera karena memang aksesnya dibatasi. Karena memang lautnya dicemari, ya, karena hak-haknya yang melekat tadi itu terabaikan. Nah, reklamasi pantai di Teluk Jakarta dengan 17 pulau itu terang menderang itu mempersempit ruang-ruang tangkap ikan nelayan tadi. Dia tidak bisa menjawab persoalan tentang pencemaran tadi. Bahkan justru dia menghalang-halangi masyarakat nelayan kita untuk bisa mengakses ke sumber dayanya tadi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi itulah sesungguhnya apa yang terjadi di Teluk Jakarta itu menjelaskan kepada kita ini persoalan antara mayoritas masyarakat kita. Ada sekitar 17.000 sampai 25.000 nelayan di Teluk Jakarta itu yang menggantungkan hidupnya terhadap laut yang ternyata dikalahkan dengan kepentingan korporasi yang notabene-nya itu ternyata dimiliki oleh segelintir orang. Nah, sekarang kita bergerak menurut pemerintah daerah dikatakan bahwa pembangunan reklamasi ini adalah diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang tinggal di Teluk Jakarta. Nah, faktanya pertama, ya,
lahannya saja harganya 20-30 juta per meter persegi. Itu yang sudah dipublikasikan. Ya. Yang kedua, katanya pencemarannya akan dihentikan, tidak lagi pencemaran. Faktanya sampai sekarang itu sudah semakin buruk. Ya. Jadi tadi nggak benar tuh kalau dikatakan semakin baik sekarang, tidak benar. Yang justru ada adalah airnya semakin pekat, sedimentasinya semakin tinggi. Tidak hanya di Teluk Jakarta, ya, karena untuk membangun 17 pulau di Pulau Jakarta itu, kita setidaknya membutuhkan 3 juta metrik ton pasir. Ya, tadi Bung Mukri sudah menyampaikan itu. Nah, itu satu hal. Hal yang lain adalah Pulau G yang menjadi substansi dari proses ini, itu juga ternyata harus membutuhkan koneksi ke pulau induknya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pembangunan Pulau G ini, ternyata masyarakat di Pluit pun merasa dicurangi. Nggak pernah mereka bermimpi di depan rumah mereka akan ada jalan layang yang ke Pulau G itu. Nah sekarang karena membangun Pulau G yang mengorbankan nelayan tadi, yang menutup hak masyarakat nelayan tadi, juga ternyata terpaksa harus juga merugikan masyarakat yang tinggal di pedalamannya gitu, ya di masyarakat Pluit tadi. Itu korban yang kedua. Nah korban yang ketiga adalah masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Yang sekarang yang bisa kita lihat, ya bahwa ternyata di sana ya pemiskinan masyarakat nelayan itu justru terjadi sangat sistematis karena ternyata tingkat kekeruhan perairan semakin tinggi, kesuburan perairan semakin kuat begitu ya, pasirnya diambil ya dan seterusnya. Dalam situasi yang seperti ini kok saya melihat tidak ada argumentasi yang disebutkan bahwa ini untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat kok tidak terjawab. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ternyata secara faktual juga kami melihat bahwa dalam perjalanannya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sejak dini. Ya, kalau Pak Ahok ya di akhir tahun 2014 lalu itu mengeluarkan yang namanya izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya di zaman Pak Foke itu ada namanya izin prinsip. Ya. Nah, kaitan dengan ini menurut saya menarik. Kalau kita baca peraturan perundangan kita yang ada yang semakin lengkap itu, ya, semakin lengkap, semakin baik menurut saya. Ternyata satu disebutkan bahwa bila mana reklamasi itu ingin dilakukan di satu wilayah ya atau di satu pemerintahan daerah, maka itu harus diawali dengan yang namanya peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di Teluk Jakarta ini uniknya adalah reklamasinya sudah jalan duluan. Izin reklamasinya, izin pelaksanaan reklamasinya sudah ada duluan. Ya, sementara perda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya itu belum ada. Itulah yang sekarang kita tahu ternyata pelicin dari praktek yang manipulatif dalam konteks pengeluaran izin tadi itu adalah korupsi di hulunya, di hilirnya maksud saya. Jadi apa yang terjadi di DPRD DKI Jakarta hari ini itu adalah bagian hilirnya Bang. Ya, hulunya itu adalah izin reklamasi yang dikeluarkan. Begitu. Itu saya ingin melihat kompleksitasnya begitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya lagi adalah apa sesungguhnya yang terjadi dalam situasi seperti ini? Saya ingin melihat bahwa praktik-praktik manipulatif ya itu ternyata diawali dengan tabrakan atau upaya-upaya sadar menabrak peraturan-peraturan yang ada ya atau bahkan mengabaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Nelayan-nelayan anggota-anggota kita di Teluk Jakarta itu sedari awal Bang. Ya, sedari awal itu sudah mengatakan bahwa tidaklah cocok pilihannya adalah mereklamasi Teluk Jakarta itu karena itu tidak menjawab persoalan yang ada ya. Nah, dalam situasi yang gelap mata, tutup telinga dan seterusnya itu, ya, kami sedari awal juga sudah cukup yakin sebenarnya bahwa ada pelicinnya tadi itu, ada praktik-praktik koruptif itu. Nah, tadi ketika pada bulan Maret, ya, pada bulan Maret 2015, Pak Ahok, ya, setelah beliau mengeluarkan izin reklamasi untuk Pulau G, beliau mengusulkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk membahas ranperda. Nah saya tadi berpikir, kami berpikir ya DPRD DKI Jakarta itu menerima usulan dari pemerintah DKI Jakarta tadi itu dengan syarat tadinya kita berpikirnya begitu ya. Syaratnya pada dua, yang satu adalah mencabut terlebih dahulu izin-izin yang ilegal tadi. Ya. Yang kedua adalah menghentikan reklamasinya. Nah ternyata DPRD justru memilih jalan yang salah menurut saya. Menerima pembahasan ranperda itu yang sudah kita pastikan, bisa kita pastikan bahwa ranperda adalah digunakan untuk melegalisasi praktek yang ilegal. Nah dalam situasi seperti itulah menurut saya DPRD-nya kok ketimpa sialnya menurut saya itu. Nah kami ingin mengusulkan Bang di dalam konteks ini tentunya karena di sini juga ada penyelenggara negara begitu ya. Kita berharap sebenarnya ada satu komitmen. Jangan
kalau ini kita anggap satu titik masuk untuk menyelesaikan silang sengketa tentang reklamasi dan pemiskinan masyarakat nelayan kita, dan kebetulan besok itu tanggal 6 April Bang. 6 April itu adalah Hari Nelayan Nasional. Ya, kita perlu punya komitmen yang besar untuk mengatakan bahwa di era poros maritim ini, ya, wajah kita itu diawali dengan kesejahteraan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena itulah sesungguhnya esensi kita membangun pulau-pulau kita, membangun pulau-pulau kecil kita, membangun laut kita. Nah, kalau kita sepakat dengan itu, kami berharap sebenarnya dengan terbongkarnya, terkuaknya bahwa proyek reklamasi itu bukan untuk rakyat Teluk nelayan Teluk Jakarta, bukan untuk masyarakat di perkotaan DKI Jakarta, bahkan bukan untuk menjawab banjir di DKI Jakarta, dan terakhir terungkap juga dengan korupsinya, maka hemat kami adalah esok hari kita berharap itu, mudah-mudahan jam 9 pagi gitu mudah-mudahan karena pertemuan ini cukup paripurna tentunya, kita berharap Pak Ahok itu berani ya mengambil satu keputusan untuk segera menghentikan izin-izin yang ada. Baik. Itu yang kita harapkan. Ketika seseorang sudah seranjang dengan pemerintah, maka dia harus siap menerima penyakit pemerintah itu yang disebarkan juga oleh pemerintah tersebut. John Ernest Paul, politisi Amerika. Kita rehat sejenak.